Bismillahirrahmanirrahim. Nih, yang meminum kencing unta ya. Gimana mau cari di Google? Nih, yang meminum kencing unta ya, sebentar. Bentar, nih ya. Bentar. Oh, jaringan. Nah. Mencari pengembala unta, kemudian suruh beliau minum. Dibaca. Diriwayatkan dari Anas bin bahwa satu kaum dari Uraina setelah mereka sembuh dari penyakitnya, mereka malah membunuh para pengembala. Ya kan, pada siang hari mereka pun ditangkap, dibawa. Mereka meminta air minum tapi tidak diberi oleh Abu Qalabah, berkata, mereka adalah kaum yang minum kencing unta adalah kaum yang mencuri, membunuh dan Mana ada gitu. Mana ada. Mana ada, Bu, mana ada. Saya kasih tahu mana ada begitu. Itu ajaran Nabi Muhammad ya, ajaran Muhammad. Menemui Rasulullah, mereka terserang penyakit. Emosi dia. Mereka tidak suka tinggal di sana, maka Nabi menyuruh mereka untuk mencari unta dan meminum air kencing dan susunya. Siapa yang meminum? Mereka adalah orang ternyata kau meminum kencing unta. Sekarang kau tunjukkan. Sekarang kau lanjutkan ini. Allah. Itu ajaran siapa? Ajaran siapa? Ajaran siapa? Kau jelaskan ajaran siapa itu? Baca kabira walham, lanjut. Lanjut, kalau kau adalah Islam dari lahir. Sabar dulu, belum selesai, Bu. Ya, sabar dulu. Itu ajaran siapa? Sabar dulu, Bu. Yang meminum kencing unta bibir adalah besar. orang kafir. Sabar dulu. Bibir besar, sabar dulu. Kau jelaskan dulu itu ajaran siapa yang minum kencing unta itu? Lanjut. Ya, saudara-saudara ya. Kalau katakan Nabi kalian mengajarkan minum kencing unta, yang minum kencing unta itu adalah orang-orang kafir. Teman-teman. Orang kafir datang kepada Nabi Muhammad. Ajaran siapa? Saya tanya, ajaran siapa? Ajaran siapa? Tapi mereka membunuh, akhirnya mereka apa? Ajaran siapa? Ajaran siapa? Saya tanya, ajarannya siapa? Nggak bisa jawab kan? Ya, cari di Google saja taunya kau. Otak botol. Membuktikan. Lanjut. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Lanjut. Ya, lari dia. Ya, takut dia. Kau jelaskan dulu itu ajaran siapa? Itu minum kencing unta itu. Ternyata orang kafir yang meminum kencing unta. Kenyataan ya, kenyataan. Kenyataan ya, kenyataan. Kenyataan ya. Kau buktikan kalau mana? Kau buktikan dulu itu ajaran siapa sebenarnya? Kencing unta itu ajaran siapa? Di sini dikatakan orang kafir yang meminum kencing unta. Lanjut. Bisa kau kan? Nggak bisa. Tidak ada yang bisa sama Ibu Nora. Itu ajaran siapa? Ajaran siapa? Tidak ada loh. Ajaran siapa? Sekarang kau buktikan sama saya. Kalau kau Islam dari lahir, gimana ya kau ini? Nggak bisa kau Kau jelaskan dulu ajaran siapa itu minum kencing unta. Ajaran Tuhan kau suka nipu. Ajaran Tuhan kau suka nipu. Oke, saya baca Al-Fatihah ya. Sekarang saya bacakan. Kau sanggup nggak mengikuti perintah Yesus? Sanggup nggak kau? Sanggup nggak kau mengikuti perintah Yesus? Jawab dulu. Sanggup nggak? Tadi kan saya tanya, itu ajaran siapa minum kencing unta? Sanggup nggak? Itu fakta kan? Udah kenyataan kan? Mari. Oke, Markus 16 ya, saya bacakan. Dia sanggup nggak? Nah, dia bilang begini kan? Nih. Dia bilang ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Coba kau minum racun maut, open cam kau. Minum kau racun maut, open cam kau. Sudah Bu, begini. Kafir yang meminum kencing unta. Begini dulu, kau jelaskan dulu ajaran siapa tadi? Open cam kau. Woi, kafir yang meminum Biar Islam-Islam tahu juga. Ajaran siapa yang minum kencing unta itu? Kau minum racun maut, kau yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirinya dibaptis akan diselamatkan. Bibirmu doer, Kau racun maut, bibirmu lebar karena tidak bisa jawab. ayo buktikan orang Aunya kafir yang memujat. meminum kencing unta. Orang kafir yang meminum kencing unta. Kenapa nggak berani kau buktikan? Nggak berani kau Ajaran siapa? buktikan? Ajaran Muhammad kah bukan? Hah? Nggak berani kau buktikan? Ajaran Muhammad kah bukan? Nggak berani kau buktikan? Ajaran Muhammad bukan? Nih, Ajaran saya Muhammad. jelaskan ya. Saya jelaskan sama kalian ya. Nah, ini ada orang dari Uraina waktu itu hijrah ke Madinah. Beberapa orang. Mereka tidak cocok dengan lingkungan di situ. Akhirnya mereka datang kepada baginda Rasulullah. Mereka bertanya, kira-kira apa obatnya ya Rasulullah? Katanya. Terus mereka disuruh minum air kencing unta dan susunya. Maka mereka pun berangkat mencari unta. Setelah mereka sembuh, ternyata sembuh, saudara-saudara. Tapi adakah Kristen berani membuktikan ketika mereka minum racun maut mereka akan selamat, kata Tuhan mereka? Nggak ada. Ini dikatakan apa nih? Saya tunjukkan, mata kau tuh buka ya. Makanya buka mata kau. Yang minum kencing unta ini bagaimana keadaannya? Maka mereka pun berangkat mencari unta. Setelah mereka sembuh mujarab. Tapi ini mujarab, mereka sembuh. Tetapi saya pertegaskan yang meminum mereka adalah kaum yang mencuri, membunuh. Kerjanya mencuri, membunuh. Ini siapa? Kafir. Sudahlah sembuh, tidak ada otak, mencuri, membunuh pula. Nah, beda dengan yang ini. Beda dengan yang ini, saudara ya. Beda dengan yang ini nih. Nih. Saya tunjukkan ya, bedanya ini. Nih. Ini bedanya yang ini. Nah, ini katakan apa nih? Oke. Ini dikatakan ini. Nih. Nah. Oh, ini 5. Nih, ya. Katanya gini. Siapa yang percaya dan Nggak ada kena mental ya, nggak takut ya sama akan bibir ini. diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Apa katanya? Memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Coba kau minum racun maut dulu kau. Oi. Kau minum dulu racun maut dulu. Oi. Kau buktikan. Sekarang saya tanya begini, Bu, Selamat. gini, sabar bibir, sabar. Oi. Bibir, sabar. Bibir. Udah alis kau sulam, bibir pula kau sulam lagi. Sulam? Bagaimana bibir disulam, woy? Itu ajaran siapa? Kau kalau tidak ada uangmu untuk menyulamkan bibir bawah dengan bibir atas bini ujang ke Tuhan. Sekalipun kalau emak kau pun bersundal. Justru kau yang goblok, nggak ada uang, makanya kau cari-cari koin di sini. Sudah susah buat makan bilang kau itu. sama emak kau, Kesian kalau kau. bersundal setidaknya Mau makan aja susah. jangan terlalu gendul. Biarlah dia setidaknya sekali coblos 50.000, ini sekali coblos cuma 5.000. Kau kalau tidak sanggup membuktikan, tadi kan perjanjian kita, saya akan membuktikan yang minum kencing unta itu adalah orang kafir.
Kau buktikan kalau kau Islam dari lahir. Saya cuma minta kau sambung doa. Itu doa iftitah itu. Allahu Akbar kabira, sambung. Kau banyak aja. Bla bla, Nora emosi, tengok bibirnya. Kau udah serang saya. Tapi saya alhamdulillah baik-baik saja. Kau, ketika kau menyerang ke bibiran saya, yakin dan percayalah, bibir saya ini akibat ulah dari si gondrong yang terlalu cinta, terlalu brutal, terlalu nafsu sama saya. Itu, kau tidak bisa membuktikan. Gak bisa kau buktikan. Kalau gak bisa kau buktikan, jangan serang pribadi saya. Saya dari tadi tidak mau menyerang kau. Saya cuma bilang membuktikan kalau kau memang Islam dari lahir. Gitu loh. Tapi gak bisa kau buktikan. Karena apa? Karena ajaranmu adalah ajaran tipu-tipu. Gitu loh. Contoh nih, kalau azab itu tidak kena ke kau, kena ke anak kau, alhamdulillah. Doa orang-orang Kristen penyembah manusia yang tidak berkolor itu tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Tidak pernah. Sejak kapan Allah mengijabah doa-doa penyembah manusia? Tidak pernah. Apalagi ajaran-ajaran yang melegalkan perkawinan LG tungke. Agama yang melegalkan perkawinan manusia dengan bin atong. Allah kami tidak begitu. Mengabulkan doa kau, doa-doa yang menyesatkan. Baru kau bilang azab akan kena ke anakmu. Lucu kau. Yang kena azab itu adalah manusia yang terkutuk di kayu salib. Itu kena azab. Sejarahnya di Islam tidak pernah ada manusia yang digantung terkutuk tidak menggunakan busana. Kali kau. Saya kasih waktu kau 5 menit untuk membuktikan Kenapa kau Islam diturunin, dari Bu? lahir. Kan saya mau jelaskan. Saya kasih waktu kau 5 menit untuk membuktikan kau Islam dari lahir. Oke, Silakan. saya- kasih waktu kau 5 menit untuk membuktikan kau Islam dari lahir. Oke, saya baca Al-Fatihah ya. Saya buktikan ya. Saya bilang Allahu Akbar kabirau. Lanjut itu. Lanjut itu. Nggak usah ikut dari mulutmu itu. Nggak usah ikut dari mulutmu. Saya bisa buktikan sendiri. Ada sih Islam dari lahir Allahu Akbar. Ya emang. Doa kita nggak tahu. Oh. Saya bisa buktikan sendiri. Bukan harus diajarkan dengan kau itu. Yang taunya cuma cari koin. Saya bilang doa kita. Ayo. Mau cari kebenaran sendiri. Buktinya tadi ya itu ajaran siapa minum kencing onta itu? Itu ajaran siapa? Saya tanya kau. Ibu bibir. Ajaran siapa yang menyuruh minum racun maut? Ajaran siapa menyuruh minum racun maut katanya tidak akan celaka? Ada nggak yang buktikan? Kau takut Kalau kan? kau mengatakan Kau ajaran takut siapa yang sebut menyuruh karena minum itu ajaran kencing unta, Muhammad. Karena yang itu menyuruh ajaran minum Muhammad. kencing Kau unta, takut itu sebut. sembuh. Nah sekarang ada nggak pendeta satu saja membuktikan kata Yesus yang menerima Yesus sebagai juru selamat yang percaya dia akan diselamatkan, tanda-tandanya minum racun maut tidak akan mati? Ada nggak? Ada nggak? Begini loh Indra, saya rasa kau sudah dewasa ya. Ya kan udah dewasa lah kau. Kau aja udah bisa buat anak. Ya kan? Nah, ketika saya membacakan tadi hadis itu, orang yang datang kepada Nabi Iya, Muhammad bisa buat itu anak cerita, dengan dirinya juga bisa. Sabar, Kalau kau kasih. sabar. Kalau kau nggak bisa sabar, saya turunkan. Ini room saya. Dia minum kencing unta waktu saya baca sembuh kan? Oke, siap. Nah, saya bacakan sembuh. Nah, di dalam Markus 16 kata Yesus apa? Menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirimu dibaptis, inilah tanda-tanda orang yang akan percaya. Mereka akan diselamatkan. Sekalipun minum racun maut mereka tidak akan celaka. Ada nggak yang sudah membuktikan minum racun maut tidak akan celaka? Ada nggak ajaran Yesus Yang mengatakan saya tanya menerima gini, dia Bu, yang sebagai saya juru tanya selamat, itu ajaran memberi siapa? dirinya Muhammad dibaptis, bukan? sekalipun minum racun maut tidak akan celaka. Ada nggak sudah yang membuktikan? Ada nggak? Yang saya tanya itu ajaran siapa? Itu ajaran Muhammad Kau bukan? lucu. Orang kafir
itu datang kepada Nabi Muhammad meminta apa kira-kira obat untuk menyembuhkan sakit perut mereka. Dikatakan cari kau penggembala unta, ambil air kencingnya, tampung air kencingnya. Tapi buktinya kan orang Islam yang minum banyak, bukan orang Kristen. Iya kan? Buktikan sama saya di mana Islam minum kencing unta. Iya kan? Sampai saat ini buktikan di Islam mana masih Islam minum minum kencing kencing unta, kencing Di mana hewan. Islam minum kencing unta? Oh Di mana? bisa itu Bu. Di mana? Di mana? Di mana? Bisa nggak kau buktikan? Ya, tadi saya sudah buktikan kan yang minum kencing unta itu adalah orang kafir kayak kau. Bisa nggak kau buktikan? Gak sekolah Bun. Oke, saya baca Al-Fatihah ya. Bun, gak sekolah besok. Saya baca Al-Fatihah ya. Besok. Nah sekarang coba kau buktikan ada nggak yang pernah minum racun maut terus diselamatkan oleh Yesus? Ya. Ada nggak? Yang saya tanya kencing unta. Yang minum kencing unta orang kafir dan dia sembuh. Nah sekarang ada nggak Kristen yang berani minum racun maut katanya diselamatkan oleh Yesus? Ada nggak? Nggak ada? Nggak ada lah. Nggak ada. Pengecut. Turun kau. Dabling kau. Shalom Umi, selamat pagi. Agama apa? Aduh. Umi, saya agama Kristen Umi. Umi agama apa Umi? Islam. Kalau langsung ya turun aja deh. Gimana Umi? Mau bertanya Umi, saya boleh bertanya nggak Umi? Kamu agama apa? Saya agama Kristen Umi. Kristen apa? Saya GKI Umi. Ya silakan. Mau bertanya apa? Umi, orang mana? Tinggal di mana Umi? Kita diskusi di sini. Saya tinggal di Oh, diskusi ya. Jalkiti. Salam dari Papua Umi. Ya, salam dari Gelgiti. Silakan. Ya Umi ya. Apa? Ya Umi sedikit saja ya Umi. Sesuai tema aja. Nunung kok disembah. Sebenarnya dalam satu Tawari ayat 16 sampai 26 yang kalau nggak salah itu. Ya. Sebab segala bangsa-bangsa menyembah Allah, mereka sesat, gitu artinya. Satu Tawarik berapa? Satu Tawari 16 ayat satu Tawari 16 ayatnya yang ke 26. Bacakan. Ini saya di luar Umi, ada kerja Umi. Oke. Ini bisa tolong buka Umi. 16 nomor 26. 26. Iya. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadi Ya. langit, menjadikan langit. Iya betul. Iya Masalahnya? benar. Ya, yang menyembah Allah ya. Kita menyembah Tuhan Yesus Kristus gitu. Di mana di sini ada kata Allah? Itu kan ada kata Allah itu. Oke. Makanya inilah kalau Yalah. Nih. Iya. Allah kan? Iya Allah. Ya. Di sini artinya Elohim. Iya, kita tidak menyembah Tuhan Allah lagi, sudah dilarang. Sudah dilarang menyembah Tuhan Allah dalam Keluaran 20. Mana kalian ada Allah? Di sini adanya Elohim. Saya GKI Umi. Ya Elohim ini siapa? Elohim itu ya diartikan saja Umi. Elohim ini kan dikatakan ilahi.
Iya, itu gara-gara bangsa-bangsa memuji Allah itu diartikannya. Iya, Tadi ini ayat satu Elohim. Elohim Tawari. kan bukannya Tuhannya. Oke, kita lihat ini ya. Bentar. Kok nggak kenal Elohim ya? Iya, Elohim itu Allah itu sendiri, Bunda. Ya udah. Jadi satu Tawari udah nyatakan gitu, Mi. Iya, dalam Keluaran 20 kita udah dilarang, sudah hukum Tuhan itu udah dilarang. Tidak boleh menyembah Elohim. Ya, tidak boleh menyembah Tuhan Allah lagi, benar. Tidak boleh sujud menyembah kepada Tuhan Allah lagi, betul, betul. Terus kepada Tuhan siapa? Kepada Kristus ya, Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Jadi Kristus. Musa menyembah Kristus. Iya, sebab Kristen yang benar, Mi. Dalam 1 Petrus menurut Musa Tuhan menyembah Yesus. Kristus. Iya, benar, sebab Bapak Abraham Oke, ini siapa berdoa ini? begini. Pada Aku mulanya berdoa Allah kepada menciptakan hamba. langit dan bumi, ini Iya. siapa? Allah siapa ini? Ya, Allah itu Tuhan Allah ya, diartikan Bapa gitu. Tapi kalian nggak menyembah Yang Allah. masih menyembah Bapa. Ya, kita mengingat tentang hukum Taurat orang-orang benar saja. Saya tanya, kalian menyembah Allah atau tidak? Ya, untuk sekarang tidak ya, kita mengucap syukur aja ya. Jadi tidak menyembah Allah. Iya, kita beribadah, kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Oke. Tunggu dulu ya. Oke, nih. Nih. Ini perkataan siapa nih? Lukas 4 nomor 8. Coba kamu baca. Coba dibesarkan ini kepada. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan. Tuhan Allahmu. Lanjut. Tadi aku udah bilang ya, dan hanya kepada dia lah saja engkau berbakti. Nah, Ya. siapa ini Tuhan Allah ini? Ya. Tuhan Allah ini Ya, siapa? dalam Keluaran 20 Saya bertanya, Tuhan. Tuhan Allah ini siapa? Ya, dia sendiri, Tuhan Yesus itu, Yesus Kristus. Oke, kita cari ya. Allahmu ini merujuk kepada siapa ya? Kepada Theosnya. Sejak kapan Yesus jadi Theos? Ya, itu kan bahasa sana ya. Bahasa Indonesianya Yesus ya. Bahasa Indonesianya Yesus, bahasa Yunaninya Theos. Iya. Allahu Akbar. Nah, kita carilah nama Yesus ya. Yesus. Mana dia Saya merujuk tidak kepada menyembah Theos? Paulus ya, saudara. Mana di sini merujuk kepada Theos Yesus? Itu ada itu kata Yesus kepada Yesus itu. Mana di sini merujuk kepada Theos? Ya, diartikan bahasa Indonesia ya, saudaraku. Kamu tahu nggak apa arti Theos? Ya, saya bukan menyembah Paulus. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Mabuk kau Ninda. Kata Theos, coba Umi jelaskan sedikit Umi. Aku mau belajar dari Umi. Theos itu Tuhan. Kurios itu Ya, Tuhan. benar Umi. Iya, benar Umi. Nah, jadi kenapa Yesus jadi Theos? Ya, namanya Tuhan. Hehe. Saya tunjukkan. Gimana Umi? Nih, Yohanes 13 nomor 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan Tuhan Tuhan. aja gurunya. Nah, di sini Theos Dan apa kapan? Kurios? Nih, tadi kan Theos itu artinya Tuhan kan? 2019. Nyata Kuriosnya. Iya, benar.
Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Oh. Kakak Nora, gini ya, kita Kristen kan ada ayatnya juga di dalam 1 Petrus itu. Kalau orang Kristen yang mempunyai iman yaitu Kristus, Kakak Nora. Coba Kakak Nora buka 1 Petrus pasal 4. Bang buka. Ayatnya yang ke-16. Kau yang buka. Kakak Nora, saya ada kerja. Kakak Nora bisa minta tolong bukakan. Oke saya. Haratodi. Haratodi. Iya kak, iya kak. Agama apa? Oh saya Kristen. Ya silakan. Enggak, itu saya dengar dulu atau boleh nanya? Boleh nanya. Tanggapilah. Saya mau nanya. Nanya apa? Di dalam Islam kan Tuhan itu kan Maha Esa, betul ya? Dan tidak boleh kita menyekutukan Dia karena Dia Maha Esa. Nah, pertanyaan saya sih mungkin juga menjadi pemikiran buat kita juga gitu. Ya. Sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah, berarti kan Dia sendiri. Kenapa Dia harus pakai nomor ya? Nomor yang mana nomornya? Ya kan nomor Dia Maha Esa. Esa itu kan artinya satu. Kenapa Dia harus satu? Berarti ada nomor 2-nya. Kan segala sesuatu belum ada nih kan Nora. Kamu tahu arti maha nggak? Ya, saya tanya dulu nih. Dia satu-satunya kan. Jadi tadi kamu barusan bilang apa? ya dengar dulu Maha, kan? supaya clear nih Kak, supaya jangan salah kita debat di maha-mahanya. Allah kalian itu kan Maha Esa dan tidak boleh diduakan. Nah, sebelum Nora ada, sebelum bumi diciptakan, sebelum segala sesuatu diciptakan, Dia kan sendiri. Kenapa Dia perlu Esa? Kamu tadi ngucapnya sebelum Esa itu apa? Kenapa Dia perlu jadi Esa Dia? Kenapa Dia perlu satu? Tadi kamu sebelum mengucapkan Esa, kamu mengucapkan apa? Sebelum ngucapin apa? Saya cuma tanya kenapa Tuhan Allah kalian harus Esa gitu. Kamu tadi mengatakan maha kan? Iya kan? Kamu tadi mengatakan maha kan? Iya, betul. Nah, sekarang saya bertanya, yang bisa melebihi dari maha itu apa? Ya, cuman itu. Jadi kenapa Dia harus Maha Esa? Emang ada lagi? Pasti ada nomor 2-nya dong. Sekarang gini lah. Kalau maha Enggak, suci, gini. apakah berarti Dia tidak suci lagi? Bukan. Kalau Dia Maha Suci karena tidak ada yang bisa menandingi Dia, clear. Tapi ini jelas Maha Esa. Allah kalian kan Maha Esa. Kenapa Dia harus Maha Esa? Berarti ada nomor 2-nya dong. Kalau maha ada nggak bisa menyaingi kata maha? Iya, bukan itu. Kalau Dia Maha Esa artinya Dia nomor Dia ada nomor 2-nya nggak? Lucu ya. Kalau mahasiswa, apakah ada lagi tingkat sekolah yang melebihi dari mahasiswa? Apa itu? Kalau S1, S2, S3 tetap Ya, Maha dia Kudus disebut ya. mahasiswa. Nah, kalau siswa pasti ada di atasnya mahasiswa. Kalau kau bilang Maha Esa, kenapa Dia harus ada kata Esa? Lo kan kau udah ucap kata Maha. Coba Allah kalian dalam bahasa Arab itu Ehad, satu, atau Maha Esa? Bukan pertanyaan dia itu. Oke, Gini. sekarang Esa itu Allah artinya dari Arab yang Silakan ngaku jawab. Allah itu Esa itu di dalam artinya bahasa apa? Arab pakai Esa Maha itu artinya Esa. apa? Esa. Enggak, saya mau tanya nih. Esa itu kuasa. Kenapa Dia harus Maha Esa? Karena Dia maha. Tidak bisa tidak menjadi maha. Paham? Jadi Dia segala maha. Sekarang lucu kau. Dia artinya artinya gini Kak. Ada nggak yang di atas dari kata maha? Itu aja dulu. Apakah segala maha punya Allah? Maha menipu termasuk nggak maha menipu? Tunjukkan kalau ada kata maha menipu. Ya kan Dia adalah Ini aku bilang
biar diskusi kita. Oke. Kalau kau bilang katanya maha menipu, tunjukkan di mana maha menipu. Saya akan tunjukkan Tuhan kau penipu. Bukan. Ya maaf kalau- itu ya sesuai iblis ya. Maha menipu. Karena tunjukkan gini loh, Maha tadi kan menipu. Saya sendiri Ini, kau diam dulu Mbak, Putra. Saya susahnya sendiri akan gini kalau menunjukkan ngomong bahwa sama- Tuhan kau penipu. Susahnya ngomongnya sama ibu-ibu begini nih, suka Loh, nyablak. tadi kau bertanya, Gini nih, saya jawab. Kalau sudah menyandang kata maha, tidak mungkin tidak menjadi maha. Makanya kalau kau bisa nggak menjadi maha menipu, apakah tunjukkan- dalam bahasa tunjukkan Arab sifat menggunakan kemahatipuan maha? itu, Ya dan elah. tunjukkan kau yang sesungguhnya penipu. Susahnya nenek-nenek kalau diajak ngomong begini nih nggak bisa diem. Hah? Mama As, kau kira kita udah botol ya? Kau mau Menyerang mutus pribadi, kan? dia punya dibilang. Bukan, Ya, kita pribadi. lagi ngomong, kamu ngomong terus susah. Begini, bisa nggak menjadi maha Gini, menipu? kenapa? Atau Pertanyaan kan kita jangan melebar kemana-mana. Pertanyaan saya kan, kenapa Allah itu harus Maha Esa? Emangnya dia ada nomor duanya? Tidak Gitu. ada, makanya dibuat kata maha, berarti tidak ada yang bisa menyainginya. Lah, Tuhan, Lah, kan dia baru- keluaran dulu. Gini, kamu Bang, kita cemburu loh. Sabar dulu, ini gini. Tuhan Gini. kamu tuh bukan maha suci, Hara. Buktinya kalau Tuhan kamu Yesus maha suci, tidak mungkin dia dilahirkan. Kok lari ke Keluarkan dari Yesus lubang sih? Yesus kan kotoran. kenapa Karena Kenapa perempuan nyambung-nyambung ke haid Yesus itu sih, adalah Kak? darah kotor. Dikeluarkan dari lubang fi, yang dimana lubang fi itu juga mengeluarkan Tuhanmu. Jadi Kak, itu kalau terbantahkan kakak- dia dikatakan maha suci. susahnya gini kalau ngomong sama nenek-nenek ya, diem dulu. Orang ditanya orang tentang Maha Esa larinya ke lubang fi. Nabi Kita kamu sudah itu kasih selalu tahu, Maha Esa Nabi kalian itu selalu berarti- dapat firman waktu dekat lubang itu juga, jadi nggak usah ribut ke sana. Maksudnya gini, kita lagi ngomongin Maha Esa loh, Kak. Kita jangan nyambar kemana-mana kayak nenek lampir Ya, gitu. apa sih? Maksudnya satu-satu dulu. Iyalah. Saya tahu Anda itu kan maksudnya mengalami gangguan lah dalam pemahaman gitu. Iya, Tapi yang pasti jangan saya belum nyablak. pernah kerasukan Bezebul. Ya daripada nabimu selama sebulan ke di apa? Kerasukan. Tapi Nabi saya waktu meninggoy, waktu wafat tidak pernah dibugilkan. Tidak pernah dikatakan dikutuk. Sampai hari ini Nabi kamu itu belum. Pernah ditombak. Saya mau tanya nih, kalau kamu bilang Ada begitu ya, lidah yang meludahi apakah Nabi orang saya. apakah orang Islam Bahkan kalau Nabi saya ya tidak elah. pernah pakaiannya diambil untuk diundi. Nabi saya ketika haus tidak dikasih anggur asam, dicocok bunga karang. Nabi kamu sampai sekarang masih ngutang sama orang Yahudi, belum bayar? Lah, daripada disuruh jual jubah untuk membeli pedang. Bismin kali, berutang apa namanya menggadai itu bukan utang. Makanya itu Bobo. jangan suka nyambar-nyambar kemana-mana. Sekarang begini Hara, ya. Gini Kau tadi Kak, bertanya kalau sama kamu saya. nyambar-nyambar ke Nabi kamu aja menghadapi Apa sih kau? Tapi yang pasti Nabi saya ketika naik kuda itu nampak kali kegagahannya daripada naik ketika menghadapi seorang perempuan aja Nabi kamu memanggil Allah, malaikat dan orang mukmin. Itu kan nggak penting masa. Katanya Tuhan, tapi kok dia mengatakan Allah. Udahlah, kita lagi bahas apa tadi? Nenek-nenek. Allah itu sendiri. Tapi kok berteriak dia meminta menyelamatkan aku. Susahnya begitu kalau lihat ini ya. Katanya Kita lagi Yesus diskusi Tuhan, baik-baik. Hara. Ken- Tetapi kenapa dia ketakutan? Kenapa dia meminta Tuhan untuk menguatkan dia? Oh, bertanya kepada saya. Sebenarnya saya topik- jawab. Ketika saya jawab, Gini Nora, kita lagi bahas tentang apa namanya, kenapa satu jangan nyambar kemana-mana gitu. Saya tahu kan kalian Loh, memang kenapa tidak satu? tahan Ya, kalau karena ada satu lihat tidak mic. mungkin dua. Kamu Tapi nyambar ke bisa Yesus dibagi, disalib jadi begini satu-satu. begono. Apakah satu bisa dibagi? Kamu ngomong tentang Yesus itu dijual bajunya, Nabi kamu aja bajunya dijual sampai sekarang belum ditebus, santai aja gitu. Gini loh, Loh, kalau orang kita menggadai lagi itu ngomong. biasa aja kali. Tapi adanya kok Tuhan
itu Ismin menjual jubah untuk beli pedang. Gini. Mengutuk Kalau pohon ara nabi hanya kamu karena tidak itu berbuah. menghadapi perempuan, nabi kamu menghadapi perempuan harus ikut Allah, Jibril dan para mukmin itu. Apakah Allah nggak sanggup membantu nabinya menghadapi Nggak wanita apa-apa. istri nabi itu? Daripada menghadapi manusia. Iya, makanya itu kita nggak bahas itu loh, Nora. Yang kita bahas itu tadinya adalah betina. Saya heran, ada Tuhan mencuri keledai, yang dicurinya keledai betina. Orang kalau mau ditunggangi itu yang berjenis kelamin jantan. Ini keledai betina yang ditunggangi. Itu kenapa keledai betina betuno? itu kan jadi kemana-mana. Pertanyaannya Kau makanya kenapa bertanya Allah sama itu saya, harus? saya menjawab, kau nggak? Ya ampun. Ya susahnya ngomong sama nenek-nenek lampir yang nggak laku-laku, ya begitulah. Janda nggak kepake lah. Diam lah. Ara, pakai BH binimu baru kau naik ke sini. Dek, binimu nggak punya BH? Kan? Nggak bisa dia.